Salam. Nama saya Pemuri dan Sejati. Hari ini kita akan membahas GSJK atau Gereja Sidang Jemaat Kristus. Gereja tersebut sangat unik. Lihat video ini adalah Gereja Sidang Jemaat Kristus di Samarinda. Dulu ada pemimpin yang mengatakan bahwa Gereja Sidang Jemaat Kristus atau GSJK adalah gereja pecahan GKDI di Amerika Boston. Sekedar informasi, GKDI dulu namanya Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara. Bagi kalian yang belum mengerti gereja GKDI seperti apa, lihat video saya sebelumnya tentang gereja multilevel. Saya belum melakukan riset sejarah GSJK secara lengkap, jadi saya belum bisa menyimpulkan apakah gereja ini berasal dari gereja yang sama di Amerika Boston atau tidak. Tetapi liturgi GKDI dengan GSJK ada kesamaan. Kesamaannya adalah 1. Gereja ini setiap hari Minggu pasti perjamuan kudus. Berbeda dengan gereja Tiberias yang mengkultuskan perjamuan kudus sebagai alat kesembuhan dan pengusiran setan, bagi GSJK dan GKDI hanya sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus. Ayat yang dipakai Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 36. Jadi bagi mereka perjamuan kudus harus setiap minggu. 2. Gereja ini berasal dari gereja yang sama yaitu Gereja Presbiterian. Artinya gereja yang dipimpin penatua, karena itu mereka tidak mempunyai pendeta. Sama seperti GKDI dulu, zaman Kip Mekin, GKDI dipimpin penatua. Pendeta GKDI juga suka disebut EV atau evangelis, cuma doktrin gereja ini berbeda dengan gereja Presbiterian. Link sejarah ICOC saya akan berikan di kolom deskripsi. 3. Dan lain-lain termasuk keunikan cara mereka mengolah lagu. Sekarang kita akan berbicara keunikan gerejanya. Keunikan GSJK ini. 1. Tidak ada kantong persembahan yang diedarkan selama ibadah. Kantong persembahan ada di pintu keluar saat ibadah. Gereja Gibeon juga sama, cuma gereja Gibeon membuat itu saat COVID. Bagi yang tidak setuju perpuluhan, pasti semangat dengar ini. Hahaha. 2. Khotbah yang bergantian pada saat hari Minggu dalam satu kali ibadah. Bahkan, setiap orang boleh bisa share firman di kursinya. Jadi hari Minggu, yang khotbah ada beberapa penatua. Ada 2 atau 3 penatua yang khotbah dalam satu kali kebaktian secara bergantian. Mereka buat seperti liturgi di sinagoge, pada saat di sinagoge, semua orang boleh berbicara termasuk Paulus, dan kantong persembahan di luar pintu sinagoge. 3. Lagu yang dibacakan seperti sedang berpuisi. Lihat video ini. Oh, akan benar kami nyanyi, masuk pujian, mulia, mulia, haleluya. Salah kami tetap, namun iman perkasa, mulia, mulia, haleluya. Di gereja cabang, kadang liturginya agak kacau. Mereka bisa bernyanyi bahasa Indonesia lalu disambung bahasa Mandarin, dan itu mengalir tanpa komando dari singer, sampai pemain pianonya bingung. Yang saya ceritakan ini, liturgi GSJK 10 tahun lalu. Bagaimana doktrin primer GSJK saat ini? Mari kita lihat webnya. Pada halaman pernyataan iman. 1. Mereka percaya Alkitab firman Allah. 2. Mereka percaya Tritunggal. Video ini diambil tanggal 11 bulan April tahun 2022. Bagaimana dengan doktrin keselamatannya, apakah Arminian atau Reform Calvin? Jika dilihat di website ini, tidak ada data, tetapi pada halaman amanat kami, di harapan kami, ada kata-kata, kami berharap agar sejumlah orang yang ditetapkan Allah kepada hayat kekal akan percaya dalam Tuhan Yesus. Kata-kata tersebut mengandung arti, jemaat GSJK berharap,
orang pilihan suatu saat akan percaya Tuhan Yesus, karena berpotensi tidak. Kalau dijabarkan, orang pilihan bisa tidak percaya Tuhan Yesus atau tidak, tergantung keputusan manusia. Ini berbeda dengan keyakinan reform, bahwa orang pilihan pasti percaya Yesus jika saatnya tiba. Jadi bisa disimpulkan bahwa doktrin GSJK adalah Arminian. Jika saya salah, teman-teman dari GSJK bisa meluruskan di kolom komentar. Tujuan video ini bukan untuk membandingkan suatu doktrin mana yang lebih benar atau salah, tetapi sebagai pengetahuan keunikan gereja yang ada di Indonesia dan sebagai pembelajaran jika Anda pergi ke suatu gereja, selidiki dulu gereja tersebut dan kredo atau pengakuan imannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.